kepadaku. Artinya dikala kita mengetahui kita akan kembali kepada Allah dan kita akan melakukan perjalanan yang sangat panjang sekali. Kehidupan di dunia tidak lama, dan umur umat baginda Nabi yang mulia maksimal 70 tahun saja. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70." Umur umatku sekitar 60 atau 70 tahun. Dan sedikit sekali yang lebih daripada 70 tahun. Kalaupun sudah lebih daripada 70 tahun, maka kita sudah mulai berteman dengan tongkat, berteman dengan obat, berteman dengan kasur, bukan lagi berteman dengan manusia. Sehingga setelah kita demikian apa, maka kita akan kembali kepada Sang Pencipta, dan kita akan memulai perjalanan yang sangat panjang, dan kita tidak tahu berapa lama perjalanan kita tersebut. Oleh karenanya ikhwatul Islam, seolah Allah mengingatkan, apa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian mengira aku ciptakan kalian dalam keadaan bermain-main atau untuk bermain-main? Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kalian mengira kalian tidak akan kembali kepadaku? Tidak. Semua kita akan kembali kepada Allah, dan semua kita akan melakukan perjalanan yang sangat panjang, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian amal ibadah yang kita lakukan. Dan semoga kesehatan, kesempatan dan nikmat kita berada di kota Madinah adalah salah satu langkah kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita diberikan kemudahan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berdirikan salam semoga senantiasa tercurahkan berjunjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan, seorang nabi yang paling mencintai umatnya. Bahkan di dalam sebuah riwayat yang semua kita mengetahui, hadis yang dibawakan oleh ibunda kita Aisyah, Nabi pernah menyebutkan kepada ibunda Aisyah, ya Aisyah, dikala Aisyah minta doa, ya Rasulullah doakan diriku, maka Nabi mendoakan Aisyah, ya Allah ampunkan dosa Aisyah, apa yang dia lakukan, apa yang telah dia lakukan. Kemudian dikala Aisyah mendengarkan doa ini, Nabi pun mengatakan, wahai Aisyah, ketahuilah doa ini adalah doa yang selalu aku panjatkan kepada Allah untuk semua umatku dalam setiap salat. Artinya tidak pernah Nabi melupakan umatnya, hanya saja umat yang senantiasa melupakan nabinya. Dalam setiap solat yang dilakukan oleh Nabi ada bahasa yang terucap dari lisan Nabi, Allahumma ighfir li ummati, ya Allah ampunkan dosa umatku. Setiap hari Nabi mengucapkan kalimat ini, setiap hari, bahkan setiap kali salat. Dan kita tidak tahu berapa kali Nabi salat, yang pasti 5 kali sehari semalam salat fardu. Salat sunat kita tidak tahu. Dalam setiap salat itulah Nabi SAW meminta kepada Allah agar dosa-dosa kita sebagai umatnya diampunkan. Artinya Nabi selalu berdoa kepada Allah untuk umatnya. Maka wajar kalau seandainya kita selalu membalas apa yang telah disebutkan dan yang telah dilakukan oleh Nabi. Dan diantara salah satunya adalah dengan selalu dan senantiasa mengucapkan salam dan solawat. Makanya solawat itu artinya adalah doa. Solawat kita kepada Nabi artinya adalah doa. Kenapa kita harus bersolawat? Karena ingin membalas jasa apa yang telah Nabi lakukan kepada umatnya. Walau kita yakin kita tidak akan pernah bisa membalas jasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minimal kita termasuk orang yang membalas apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan kembali melanjutkan tentang masalah tanah haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah Makkah Al-Mukarramah, daerah yang diharamkan dan semua kaum muslimin tahu akan keharamannya. Kemudian yang berikutnya adalah kota Madinah, kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga juga dinamakan dengan tanah haram. Kemudian yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa atau Al-Aqsa, itu juga disebut dengan haram karena Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan. Daerah yang barokah, daerahnya para nabi dan para rasul, daerah yang mana manusia akan berkumpul di sana dan juga akan meninggal di sana. Maka daerah tersebut disebut dengan Al-Mahsyar wal Mansyar.
Daerah Syam atau Al-Aqsa itu disebut dengan Al-Mahsyar. Al-Mahsyar itu artinya tempat di mana manusia akan berkumpul. Karena sebelum terjadi hari kiamat akan ada keluar api, yang mana api ini akan menggiring manusia ke daerah tersebut, sehingga tidak ada yang di dunia kecuali mereka berkumpul di sana. Artinya daerah tersebut adalah daerah yang barokah, yang juga disebut dengan haram. Begitu juga yang keempat adalah Tur, tempat Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wattini waz-zaitun." Demi buah tin dan demi buah zaitun, buah yang barokah. Buah barokah, kalau seandainya buah tersebut barokah, maka akan memberikan keberkahan dalam kehidupan. Sehingga siapapun di antara kita yang mungkin ada gangguan, sihir, guna-guna, atau kesurupan lah kalau bahasa kitanya, atau almas. Almas itu artinya sentuhan, artinya sentuhan makhluk halus. Dan yang menyentuh itu biasanya jin dan yang lainnya. Maka di antara caranya adalah dengan mengkonsumsi sesuatu yang barokah. Dan di antara salah satu yang barokah adalah at-tini waz-zaitun. Karena Allah bersumpah dengannya, wat-tini waz-zaitun. Di daerah kita sulit untuk mendapatkannya, tapi di sini banyak sekali. Maka kalau seandainya Allah berikan kemudahan, cari buah ini, bawa ke kampung halaman, konsumsi, makan. Atau dicari, intinya bagaimana buah ini masuk ke dalam jasad kita, supaya nanti jasad kita juga mendapatkan keberkahan. Makanya Allah bersumpah dengan pohon ini, dengan buah ini, wat-tini waz-zaitun. Nah, pohon ini ikhwatul Islam itu tumbuhnya di daerah Baitul Maqdis, yaitu di daerah Syam. Jarang di tempat yang lain. Makanya seolah-olah di dalam ayat ini, wat-tini waz-zaitun, Allah sebutkan pohonnya, tapi Allah inginkan tempatnya. Pohonnya diinginkan, tempatnya juga. Seolah-olah Allah ingin menyampaikan pesan kepada kita bersama, ingat tempat yang mana tumbuh dua pohon ini, itu tin dan zaitun. Kemudian yang kedua, Watur Sinin, Tur, tempat di mana Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam ketika Allah menyelamatkan Musa dari Fir'aun dan para tentaranya. Kemudian Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk menerima wahyu, dan tempat Nabi Musa menerima wahyu adalah Tur. Dan tempat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwatul Islam, "Ikhla' na'laik." Wahai Musa, ketika Musa sampai ke tempat ini, apa kata Allah? "Ikhla' na'laik." Tanggalkan sandalmu. Jadi Nabi Musa dianjurkan untuk menanggalkan sandalnya. Apa alasannya? "Innaka bil wadil muqaddasi tuwa." Karena engkau berada di daerah yang muqaddas. Muqaddas itu artinya suci. Maka di antara salah satu nama Mekah dan Madinah adalah Qadis. Qadis itu artinya suci. Mekah itu salah satu namanya adalah Qadis. Kenapa disebut dengan Qadis? Daerah yang disucikan. Sebagaimana Al-Aqsa juga disebut dengan sebagaimana Tur juga disebut dengan Muqaddas. Muqaddas itu artinya yang disucikan. Siapa yang mensucikan? Pasti Allah Subhanahu wa taala. Makanya Watur Sinin, Tur tempat di mana Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa. Dan dikala Nabi Musa menerima wahyu Allah, ada aturan dan adab yang harus dijaga oleh Nabi Musa. Makanya Allah ceritakan di awal surat At-Tur atau di awal surat Taha, "Ikhla' na'laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha." Wahai Musa, engkau berada di daerah yang suci, tanggalkan sendalmu karena engkau berada di daerah yang suci, dan aku memilihmu, maka dengarkan apa yang aku sampaikan. Kemudian Allah pun, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budini wa aqimis salata li zikri." Kemudian Allah mengatakan, "Wahai Musa, aku adalah Rabbmu yang tak ada ilah yang berhak kecuali aku, maka dirikanlah salat untuk berzikir." Nah, artinya ikhwatul Islam bahwa Tur itu memiliki nilai sejarah, sehingga para ulama menyebutkan itu adalah bagian daripada daerah yang diharamkan dan yang disucikan. Kemudian Watur Sinin wa hadzal baladil amin. Kemudian yang ketiga ada daerah yang Al-Amin atau Al-Balad. Dan Al-Balad itu adalah nama lain daripada Makkah dan Madinah. Makkah dinamakan dengan Al-Balad atau Al-Baldah, sebagaimana Madinah juga dinamakan dengan Al-Balad. Sebagaimana Makkah dinamakan dengan Al-Amin, maka Madinah juga dinamakan dengan Al-Amin, yaitu daerah yang aman, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah di dalam ayat ini Allah mengisyaratkan 4 tempat. Wat-tini waz-zaitun, itu di Baitul Maqdis. Watur Sinin, itu di Tur.
wa hadzal baladil amin, daerah yang mulia ini atau daerah yang aman ini, Mekah dan Madinah. Artinya para ulama menyebutkan tempat ini adalah tempat yang mulia yang tidak akan pernah masuk fitnah yang besar di dalamnya. Dan salah satu fitnah yang besar adalah Dajjal dan Ta'un, dan Allah menjaga keempat tempat ini. Artinya kedudukan mereka memiliki kesamaan. Namun yang paling kuat di antara keharaman tersebut ikhwatul Islam adalah Mekah Al-Mukarramah. Dan kita akan kembali menjelaskan bagaimana keharaman yang ada di Mekah, sedangkan keharaman yang ada di Madinah. Haram yang ada di Madinah ini ikhwatul Islam lebih kecil dibandingkan dengan haram yang ada di Mekah. Nabi SAW menyebutkan Al-Madinatu haram. Madinah itu adalah daerah yang diharamkan. Makna diharamkan, haram itu apa artinya? Haram itu artinya dihormati, hormat. Karena haram itu berasal dari bahasa Arab. Kalimat hormat itu adalah bahasa Arab menghormati, mengharamkan. Hormat, hurmah, sama dengan rakyat, ra'iyah. Itu semuanya diambil dari bahasa Arab. Misalnya kita menyebut rakyat, misalnya itu bahasa Arab, diambil dari kata-kata ra'iyah, rakyat. Kalau Arab Melayunya itu sama tulisannya. Begitu juga dengan al-haram, hormat. Jadi makna daripada haram, bagaimana kita menghormati aturan-aturan yang ada di dalamnya. Jangan kita langgar. Karena kalau seandainya kita langgar, maka kita belum menghormatinya. Tanah haram tetap menjadi haram, tapi haram tidak menjadi haram bagi kita, karena kita masih melanggar aturan-aturan yang ada di dalamnya. Karena tanah haram itu harus dijaga ikhwatul Islam. Makanya dikala kita berada di tanah haram, jaga lisan untuk tidak mengucapkan kecuali yang baik yang diridhai oleh Allah. Dan yang terbaik adalah zikir. Dan zikir yang paling mulia adalah Al-Quran. Artinya perbanyaklah baca Quran. Kemudian jaga telinga, jangan dengarkan kecuali yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita jauh datang ke sini bukan untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan atau perkara-perkara yang bisa melalaikan kaum muslimin, tidak. Begitu juga mata kita ini jangan melihat kecuali yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Tempat-tempat yang akan membuat kita bisa meneteskan air mata, itu yang harus kita lihat. Kita lihat tempat, misalnya tempat Masjid Nabawi, di mana Nabi berada di dalamnya, orang-orang yang beriman berada di dalamnya, membuat kita sedih, menangis, berharap, merengek kepada Allah Azza wa Jalla. Dikala kita memandang Ka'bah Musyarrafah, tempat di mana perjuangan yang luar biasa, saksi sejarah yang sangat indah, kemudian Allah berikan kesempatan kita berada di dalamnya, kita meneteskan air mata, itu yang harus kita pandang. Makanya dikala kita tawaf, pandanglah Ka'bah sebanyak-banyaknya, sambil meminta berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tempat yang indah, dan kita tidak tahu kapan lagi kita bisa memandangnya. Itu merupakan sebuah kemuliaan. Sehingga mata kita ini harus dijaga, tidaklah melihat kecuali yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga kaki, tangan, langkahkan ke tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melakukan yang demikian, baru haram menjadi haram bagi kita. Maka disebut dengan al-haram. Haram itu hormati, hargai. Aturan yang ada di tanah haram tidak sama dengan yang ada di tempat yang lainnya. Artinya keadaan, perangai, akhlak kita juga tidak sama dengan dikala kita berada di tanah halal, agar kita menghormati, menghargainya. Kalau di tanah halal kita masih suka untuk bercerita banyak, misalnya ngobrol atau cerita-cerita berita-berita yang ada di dunia, di sini tidak usah. Kalau seandainya mata kita masih biasa melihat kiri kanan, melihat keindahan dunia yang akan menjauhkan kita dari Allah Azza wa Jalla, di tanah haram tidak usah. Atau kalau seandainya kita masih biasa mendengarkan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah, nyanyian misalnya, musik-musik misalnya, di tanah haram jauhkan. Karena bukan itu tujuan kita datang ke sini. Tujuan kita adalah untuk menghormati yang haram. Dan di antara bentuk orang yang, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah mereka mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat itulah Allah menyebutkan di dalam suatu surat yang mesti kita baca sebelum kita berangkat ke tanah haram, disebut dengan surat haji atau suratul hajj. Di dalam Al-Quran ada surat hajj, agar kita tahu apa aturan yang ada di dalamnya. Dan di antara salah satu isi daripada surat haji tersebut, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapapun yang mengagungkan syiar Allah, itu tanda dia bertakwa. Artinya bagaimana kita melihat orang itu bertakwa atau tidak, lihat bagaimana keadaan dia. Dia agungkan syiar Allah atau tidak. Syiar Allah itu apa? Haram ya diharamkan, Madinah ya diharamkan, Ka'bah dimuliakan. Kalau mereka memuliakan apa yang Allah muliakan, itu tanda orang yang bertakwa. Tapi kalau seandainya Ka'bah hanya sekedar dijadikan sebagai konten
atau dijadikan sebagai sesuatu yang membuat dia jauh dari Allah, berarti masih dipertanyakan ketakwaannya. Kalau Masjid Nabawi hanya untuk menyebutkan saya berada di Masjid Nabawi, saya sedang berada di Raudhah misalnya, apalagi sedang live salat misalnya, sedang salat live misalnya, halo kawan-kawan saya sedang salat di Raudhah, mana maka dipertanyakan ketakwaannya, karena kita beribadah kepada Allah bukan untuk manusia. Dan itu berat sekali ikhwatul Islam. Makanya selalu kita ingatkan, di antara ibadah yang paling berat menjaga keikhlasan adalah ibadah ini. Ibadah salat mudah bagi kita ikhlas kepada Allah. Ibadah puasa juga mudah karena selalu kita lakukan. Ibadah zakat juga mudah, tapi ibadah yang paling banyak tergelincirnya manusia adalah ibadah dikala Allah berikan kemudahan datang ke tanah haram Makkah Madinah. Kenapa? Karena ibadah itu sesekali mereka lakukan, sehingga kadang-kadang mereka lupa apa tujuan pertama. Dan yang kedua, ibadah ini ikhwatul Islam, ibadah yang Nabi mengingatkan, padahal di zaman Nabi dikala Nabi berada di miqat. Bagi kita yang ingin pergi ke Mekah tentunya ya, dikala Nabi berada di miqat, maka tentu di miqat itu ada aturan yang harus kita jaga. Di miqat itu artinya tempat di mana kita memulai awal daripada, kalau berniat sudah lama, kalau berniat sudah pasti dari kampung halaman kita sudah pasti berniat. Di miqat itu bukan lagi niat namanya, tapi syiar, itu bagian daripada syiar. Maka dianjurkan bagi kita mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Kemudian setelah kita mengucapkan kalimat ini, tahukah kita kalimat apa yang harus kita baca? Kalimat yang harus dibaca oleh kaum muslimin, Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Atau kalau seandainya mereka ganti, Allahumma umrata la riya'a fiha wa la sum'ah. Pernah kita baca doa ini kemarin di miqat? Ini di buku mana pun tidak akan kita jumpai. Artinya agar kita tahu ini doa Nabi SAW. Kenapa Nabi? Apa maknanya? Ya Allah, kami melakukan haji ini, kami melakukan umrah ini, tidak ada riya di dalamnya dan tidak ada sum'ah. Di zaman Nabi, apakah mungkin Nabi riya atau Nabi sum'ah? Tak mungkin. Nabi adalah orang yang paling bersih hatinya, menjaga keikhlasannya. Tapi seolah Nabi ingin mengajarkan, inilah kalimat yang selalu dianjurkan, bukan diwajibkan, tapi dianjurkan untuk mengucapkannya. Kenapa? Karena ibadah ini adalah ibadah yang banyak riya dan sum'ahnya. Banyak orang yang datang ke tanah haram Makkah Madinah bukan untuk pergi beribadah, tapi hanya untuk sekedar pergi rekreasi, pergi tukar pemandangan. Itu lain ikhwatul Islam. Maka di saat itulah Nabi ajarkan dikala berada di miqat, Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Yang belum baca doa dikala berada di miqat, ulang lagi umrahnya. Bisa? Artinya kalau seandainya tidak Allah mudahkan pada kesempatan ini, nanti kita pulang, berdoa lagi, dan semoga Allah panggil lagi kita untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini. Tapi jangan lupa doanya. Jangan lupa doanya. Sudah apa doanya? Apa doanya? Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Itu semua bahasa kita. Allahumma ya Allah, hajja, masuk umrah di dalamnya. Karena umrah juga disebut dengan haji. Umrah disebut dengan haji sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Umrah itu adalah haji kecil. Sehingga apabila kita menyebutkan Allahumma hajja, masuk ibadah umrah. Artinya ya Allah, kami melakukan ibadah ini la riya'a, tidak ada riya, wala sum'ah, tidak ada sum'ah. Kalimat yang tidak boleh dilewatkan oleh kaum muslimin. Kemudian setelah mereka mengucapkan kalimat ini, baru mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la syarika lak. Insyaallah bagi yang belum pergi umrah dan akan pergi umrah, hafal kalimatnya. Bagi yang sudah umrah dan sudah ke Madinah, ingin pulang ke kampung halamannya, maka ingat baik-baik pesan kepada yang ingin melaksanakan ibadah umrah. Dan ini adalah hadiah yang terindah kepada saudara kita yang berangkat, agar mereka tidak sama dengan kita. Kita lupa bacanya, atau kita tidak tahu bacaannya. Dan semoga bisa jadi yang berangkat ada saudara kita, tetangga kita, pesankan doa ini. Karena doa ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi dari sahabat Anas bin Malik, Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Tapi ikhwatul Islam, artinya dikala kita berada di tanah haram itu adalah tanah yang harus dihormati. Makanya disebut dengan tanah haram. Nah, untuk haram Madinah, Nabi SAW menyebutkan Al-Madinatu haram. Madinah itu adalah tanah haram dihormati. Mana tanah haram yang ada di Madinah?
Maka di sana itulah Nabi SAW memberikan batasan ma baina airin ila thur. Tanah haram yang ada di Madinah itu ada tanah haram di antara dua bukit. Bukit yang pertama namanya Bukit Air, yang kedua namanya Bukit Thur. Kemudian di antara dua lembah, lembah Waqim dengan lembah Wabrah. Untuk lebih memudahkan ikhwatul Islam, biasanya kalau ada di antara kita yang naik kapal terbang atau naik pesawat, apalagi dari Madinah, nanti misalnya bagi kita yang pulang ke kampung halaman, maka lihatlah, terutama bagi yang ada di jendela ya, tapi jangan berebutan, karena tidak boleh nanti. Artinya bagi yang ada di jendela, lihat di Madinah itu akan kita temukan di sekelilingnya yaitu batu-batu yang berwarna hitam, maka disebut dengan Al-Harratan, karena memang di antara tanda Madinah, ujung Madinah yang sesungguhnya, ujung tanah haram itu seperti tanah yang terbakar. Tanah yang terbakar itu biasanya berwarna apa? Hitam. Ya, batu yang dibakar warna apa? Hitam atau coklat yang pekat. Maka nanti kalau seandainya Allah mudahkan kita pulang, yang duduk di jendela misalnya tengok di sekitar Madinah itu akan kita temukan, kalau kita temukan ada batu yang berwarna hitam atau lokasi yang berwarna hitam, itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW Al-Harratan. Al-Harratan itu adalah ibarat daerah atau tanah atau bebatuan yang terbakar, dan itu ada batasan kota Madinah. Mungkin karena kita tidak tahu mana Bukit Thur, mana Bukit Air, kemudian mana lembah Wabrah, mana lembah Waqim, sulit untuk mencarinya. Kecuali bagi kita yang mungkin tinggal lama di sini. Tapi bagi kita yang tinggal hanya beberapa hari saja, tentu sulit untuk mengetahuinya. Maka di antara cara mudah mengetahuinya, dikala kita berada di kapal terbang sebagaimana tadi yang kita sebutkan, kemudian lihat nanti ada batu-batu atau tanah yang berwarna hitam. Itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW di antara dua yang berwarna hitam, disebut dengan Al-Harratan. Dan itulah tempat hijrah baginda Rasulullah SAW. Itu adalah lokasi tanah haram yang ada di Madinah. Dan para ulama dikala mereka mengukur kurang lebih 8 kiloan lah, dari Masjid Nabawi ini ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, itu kurang lebih 8 kilo jaraknya. Artinya itulah luas tanah haram yang ada di kota Rasulullah SAW. Tapi ibadah solatnya tidak dihitung semuanya. Ibadah solat itu hanya didapatkan di dalam Masjid Nabawi saja. Baik, sekarang kita kembalikan ke tanah haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Kemarin kita telah menjelaskan, menyebutkan ikhwatul Islam bahwa tanah haram yang ada di Mekah itu lain dari yang lain. Mekah itu diberikan kelebihan dan kemuliaan yang luar biasa oleh Allah Azza wa Jalla. Namun batasannya itu, sebagian para ulama menyebutkan batasan tanah haram yang ada di Mekah. Yang pertama kita kenal dengan istilah Tan'im atau Masjid Aisyah. Dan ini adalah lokasi haram yang paling dekat dengan Masjid Haram Mekah, disebut dengan Tan'im atau Masjid Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dinamakan dengan Masjid Aisyah karena dulu ketika Nabi melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah, haji pertama dan haji terakhir, Ibunda Aisyah ikut haji. Kemudian dikala sampai di Mekah Al-Mukarramah, Nabi melaksanakan tawaf, disebut dengan tawaf qudum. Karena haji itu ada 3. Bagi yang melaksanakan haji, yang pernah melaksanakan ibadah haji tahu bagaimana pembagian haji. Dan bagi yang belum haji, semoga diberikan kesempatan untuk berhaji. Yang pertama disebut dengan haji tamattu'. Haji tamattu' itu terpisah antara umrah dengan haji. Kita datang ke Mekah umrah, kemudian seperti biasa, seperti umrah, buka baju, selesai. Kemudian kita berpakaian. Kemudian pada tanggal 8 Zulhijjah baru kita kembali pasang niat, labbaik Allahumma hajja. Itu disebut dengan tamattu', lebih mudah, dan itulah yang dianjurkan oleh Nabi. Nabi menganjurkan umatnya untuk melakukan haji ini. Makanya rata-rata kaum muslimin semuanya rata-rata melaksanakan haji ini. Umrah dulu, kemudian mereka pakai baju seperti biasa, sholat seperti biasa. Kemudian tanggal 8 baru memakai kembali pakaian ihram dan mengucapkan niat haji, labbaik Allahumma hajja. Kemudian yang kedua namanya haji qiran. Qiran itu diambil dari kata-kata qarana, bukan covid ya, qarana. Qarana itu artinya berkawan, bergandengan. Bergandengan antara umrah dengan haji. Artinya dia umrah, kemudian dia tidak buka bajunya, langsung bersambung dengan haji. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi. Nabi melakukan haji qiran, Nabi menganjurkan umatnya melakukan haji tamattu'.
Berarti mana yang lebih mulia, qiran atau tamattu? Qiran atau tamattu? Seperti biasa, semua jawabannya pasti salah karena pertanyaannya salah. Dibilang haji qiran, Nabi perintahkan tamattu. Dibilang tamattu, Nabi melakukan haji qiran. Mana yang lebih? Jadi yang benar bagaimana? Tergantung keadaan. Kita tidak boleh mengatakan ini lebih, itu kurang. Tak. Kalau dikatakan tamattu, Nabi qiran. Kalau dikatakan qiran, Nabi perintahkan kita tamattu. Jadi yang benar itu dilihat daripada situasi. Ada orang yang tidak bisa haji qiran, harus tamattu. Ada yang tidak bisa tamattu, harus qiran. Tergantung mana yang lebih mudah. Karena kita tidak boleh mencari yang sulit selama ada yang mudah. Kalau ada yang mudah, jangan cari yang sulit. Karena itu adalah diantara tujuan Nabi SAW. Apa kata Nabi? Aku kalau seandainya diberikan pilihan, aku akan mencari yang termudah di antara yang mudah. Artinya Nabi memberikan keadaan tersebut kepada umatnya. Jangan kita mempersulit diri kalau seandainya Allah berikan kemudahan. Seperti misalnya dikala kita melaksanakan ibadah haji, ada orang yang melaksanakan ibadah haji, Allah mudahkan dari daerah kita berangkat naik kapal terbang, kemudian tiba-tiba dia berjalan kaki. Boleh atau tidak? Yang berjalan kaki pergi haji boleh atau tidak? Apa jawabannya? Yang berjalan kaki, ada tidak yang berjalan kaki? Boleh atau tidak? Boleh. Bukan bunuh diri namanya. Bukan ya? Betul nih. Kalau dia orang berduit, tidak boleh baginya. Tapi kalau dia tidak duit, silahkan. Paham sampai di situ? Makanya ada orang yang pakai sepeda, pakai bicycle, pakai kereta, pakai apalah namanya. Maka dia daripada keadaannya, kalau dia punya duit, tidak boleh baginya. Tapi kalau dia tidak mampu, itu yang dia sanggup, sila tidak menjadi masalah. Jadi sehingga kita adil di dalam menilai. Sehingga kita lihat kan banyak tuh, apalagi setiap tahun ada, kemarin ada dari Indonesia dengan sama Malaysia itu mereka pakai bicycle datang ke sini, sudah sampai. Boleh atau tidak? Dilihat daripada keadaannya. Kalau mereka tidak sanggup untuk bayar kapal terbang dan mereka ada kekuatan, sila tidak menjadi masalah. Tapi kalau mereka sanggup kemudian mereka tetap pakai itu, maka tidak boleh. Bunuh diri namanya. Karena Allah berikan kemudahan, kenapa mereka harus mempersulit diri? Paham ya? Artinya dilihat daripada situasi dan kondisi. Karena memang Allah juga menyebutkan di Mekah itu pasti akan didatangi oleh semua kaum muslimin. Ada yang naik onta, ada yang naik kendaraan, ada yang berjalan kaki. Dan itu akan selalu terjadi sampai hari kiamat. Makanya sebahagian saudara kita mungkin kurang mampu. Ustaz, kami tidak mampu daftar haji, tapi kami kuat berjalan, atau kami kuat naik sepeda motor misalnya, atau kami kuat, maka boleh. Tapi kalau tidak kuat, jangan coba-coba. Kenapa demikian? Itu bunuh diri namanya. Karena ibadah ini adalah ibadah yang diikat dengan kemampuan dan kekuatan. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada Masjidil Haram yang ada di Mekah. Haram yang ada di Mekah itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan yang berganda-ganda. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Sekarang kita ulang sambung pembahasan yang sebelumnya. Allah menyebutkan, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amim hadza." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrikun adalah najasun, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram. Sebelum kita menjelaskan ayat ini, kita kembalikan kepada haji yang dilakukan oleh Nabi SAW. Yang pertama, batasan haram yang ada di Mekah, agar kita tahu apa makna ayat ini. Yang pertama, Masjid Aisyah. Dan dinamakan dengan Masjid Aisyah karena dikala Nabi melaksanakan ibadah umrah sampai di Mekah, Nabi tawaf, Nabi sa'i, Aisyah datang bulan, datang berhalangan, atau ada halangannya, haid kalau bahasa kitanya. Dan siapapun yang berhalangan dari keluarga kita, anak kita, putri kita atau istri kita, dikala memasuki tanah haram, wajib dalam keadaan ihram. Siapapun, ini kaedah, siapapun yang memasuki Mekah Al-Mukarramah dengan tujuan melaksanakan haji dan umrah, tidak boleh masuk dengan pakaian biasa, wajib masuk dengan pakaian ihram. Misalnya nanti ada orang yang dari Jeddah, misalnya dia pergi dari kampungnya, dari negaranya, pergi ke Jeddah, kemudian dari Jeddah dia pergi menginap di hotel, pakaian biasa.
kemudian dari hotel dia pergi ke Masjid Aisyah, kemudian nanti berniat dan melaksanakan ibadah tawaf, boleh atau tidak? Itu melanggar aturan, namanya bermain-main dengan agama. Tidak boleh. Siapapun yang ingin memasuki tanah haram Makkah dengan niat haji atau umrah, tidak boleh masuk kecuali ada pakaian ihramnya. Tapi kalau seandainya kita orang Madinah, kemudian kita punya keluarga di Mekah, kita ingin berkunjung, tak ada niat, misalnya pergi raya, saya ingin pergi raya, kemudian dia pergi raya 1 hari 2 hari, sampai di Mekah, tak mungkin saya pergi raya di Mekah kemudian tanpa umrah misalnya, baru muncul niatnya, maka orang ini baru keluar pergi ke Tan'im atau ke tanah haram yang lainnya, atau ke tanah halal yang lainnya, kemudian dia niat melaksanakan umrah dan umrahlah, itu baru boleh. Kalau dia tidak ada niat di awalnya, itu perbezaannya. Makanya orang-orang Mekah, dikala mereka masuk Mekah, kalau niatnya umrah, wajib pakai pakaian ihram. Tapi kalau niatnya sekedar masuk Mekah karena rumahnya di Mekah misalnya, tidak masalah, masuk seperti biasa. Tapi secara umum, siapapun yang berasal dari luar Mekah seperti kita ini, dikala masuk Mekah pasti tujuannya adalah untuk haji dan umrah, maka wajib memakai pakaian ihram. Pakaian ihram itu dipakai dikala kita berjajaran dengan miqat. Maka tidak boleh bagi kita yang datang ke Jeddah kemudian ingin langsung ke Mekah, pakaian miqatnya itu, pakaian ihramnya itu dipasangnya di Jeddah, tidak, tapi pasangnya di miqat, bukan di Jeddah. Karena Jeddah itu miqat atau bukan? Jeddah itu miqat. Tapi bagi siapa? Bagi yang berasal dari Afrika. Kita Afrika atau Eropa? Asia. Berarti miqat kita lain. Bisa dipahami? Miqat Jeddah itu miqat, iya. Tapi bagi siapa? Bukan bagi kita, bagi orang yang berasal dari Mesir atau Eritrea atau negara-negara yang ada di sana. Iya. Tapi bagi kita tidak. Bagi kita miqatnya biasanya itu Yalamlam atau Qarnul Manazil atau yang semisal, tergantung kapal terbang atau pesawat yang kita pakai. Makanya dikala kita sampai di Jeddah, makanya biasanya kalau rata-rata pesawat ya, apalagi pesawat Malaysia Airlines itu paling selalu ingatkan miqat ya kan. Kalau Garuda begitu juga. Kalau Saudi itu bahasa Arab kadang diterjemahkan juga. Rata-rata semua yang masuk Jeddah diingatkan, wahai para tamu Allah, terkhusus bagi yang umrah, sekarang kita sebentar lagi akan melewati miqat. Sebentar lagi kita akan melewati miqat. Maka siap-siaplah untuk memasang pakaian ihram. Walau tanpa wudhu tidak menjadi masalah. Jadi memasang pakaian ihram itu tidak mesti mandi, tidak mesti wudhu. Bisa dipahami? Karena nanti sulit bagi kita untuk, tidak mungkin mandi dalam pesawat kan, dalam kapal terbang tidak mungkin. Makanya dikala kita berada di miqat, apakah mesti bagi kita turun atau tidak? Misalnya dari kita Madinah ke Mekah, kemudian nanti kita sampai di miqat Dzulhulaifah atau Bin Ali, mesti turun atau tidak? Tidak mesti. Kalau turun tidak masalah, kalau tidak turun juga tidak masalah. Yang penting itu adalah niat dan kalimat yang harus dia baca. Seperti misalnya sekarang kita pakai kereta cepat, kitor. Nah, pakai kitor itu, orang yang pakai kitor itu ikhwan lisan tidak mesti lagi pergi ke miqat Bin Ali. Karena nanti kitor itu atau kereta cepat ini akan melewati miqat. Dan biasanya 5 menit sebelum sampai sejajar mereka akan mengatakan, sebentar lagi kita akan melewati miqat, pasangnya atau pakai pakaian ihram. Sama hukumnya dengan pesawat yang tadi, kapal terbang. Paham? Bisa dipahami? Jadi bagi kita yang pakai kereta misalnya, kereta cepat atau kitar haramain, maka tidak mesti bagi dia ke miqat lagi. Karena nanti ke miqat mundur lagi, ulang lagi, karena nanti dia juga akan melewati miqat. Paham sampai di sini? Yang tidak paham boleh tanya sekarang. Jelas, berarti jelas semua ya? Tayyib. Kemudian ikhwatul Islam, itu adalah tanah haram yang pertama, lokasinya disebut dengan Masjid Aisyah. Karena Aisyah dikala dia memasuki, ingin melaksanakan ibadah haji, ingin umrah, dia berhalangan. Maka siapapun istri kita, anak-anak perempuan atau rombongan kita yang perempuan, kalau berhalangan dan ingin umrah, tidak boleh memasuki Mekah kecuali harus berniat ihram. Tapi dikala sampai di Mekah, dia tidak boleh tawaf. Dia tunggu sampai suci. Kalau tidak suci dan dia akan balik meninggalkan Mekah, maka baru diberikan keringanan, silahkan tawaf dalam keadaan apa saja. Jelas sampai di sini ya? Artinya kalau seandainya, karena terutama transportasi sulit, tidak sama dengan zaman dulu. Kalau misal pesawat tidak bisa ditunda, ketinggalan rombongan bahaya, ataupun yang semisalnya.
Nah, Aisyah dikala sampai dia berhalangan, dia menangis, dia tidak bisa umrah. Jadi Nabi mengatakan lakukan apa yang dilakukan oleh jemaah haji, tapi jangan tawaf. Artinya semua kaum muslimin yang datang melaksanakan haji bersama Nabi melaksanakan ibadah umrah pertama kali. Kemudian dikala mereka umrah, Nabi tidak buka baju ihram. Nabi tetap pakai baju ihram sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi Nabi pakai pakaian ihram 2 minggu lamanya. 2 minggu sedikit atau banyak tuh? Kita 1 hari saja banyak gatal-gatal kan? Artinya itu perjuangan melaksanakan ibadah haji. Nabi memakainya 2 minggu. Itulah haji qiran. Dan itu berat bagi kaum muslimin, bagi mereka yang datang lebih awal. Tapi bagi mereka yang datang hanya hari-hari, tanggal misalnya dia ingin haji, dia misalnya saya haji ingin 10 hari saja atau 7 hari saja, dia datang pas tanggal 8-nya, maka orang ini mesti bagi dia pakai haji qiran. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, semua orang yang tadi bersama Nabi semuanya umrah kecuali Aisyah karena dia berhalangan. Kemudian setelah umrah melaksanakan ibadah haji. Kemudian setelah haji, selesai haji. Nah, selesai haji Nabi ingin pulang ke kota Madinah. Ketika Nabi ingin pulang ke kota Madinah, datang Aisyah, "Ya Rasulullah, semua yang ada di sini mereka pulang dengan 2 pahala. Pahala umrah. Kapan mereka umrah? Pertama kali datang. Pahala umrah dan pahala haji. Dan saya seorang saja yang bawa pahala haji tanpa umrah." Paham kisahnya? Nah, dari situ apa kata Nabi? Silakan kamu pergi ke Tan'im. Didampingi oleh Abdurrahman. Abdurrahman itu nama saudaranya, anaknya Abu Bakar. Maka itulah sejarahnya dinamakan dengan Masjid Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah melakukan umrah setelah haji. Kenapa Aisyah melaksanakan umrah setelah haji? Karena dia belum umrah di awal kedatangannya. Karena dari sejarah nanti banyak pertanyaan yang bisa kita jawab. Maka dinamakan dengan Masjid Aisyah. Jelas ya? Taib itu tanah haram yang pertama. Tanah haram yang kedua disebut dengan Hudaybiyah. Hudaybiyah ini nanti akan kita ceritakan. Itu tanah haram yang kedua, lebih jauh dari Tan'im. Artinya batasan haram yang ada di Mekah. Kemudian yang ketiga namanya Ji'rana. Ji'rana itu ada juga kisah, nanti akan kita sebutkan, kisahnya banyak ya. Kemudian yang keempat adalah Masjid Namirah. Masjid Namirah itu adalah perbatasan antara Arafah dengan Muzdalifah. Mekah, Mina, Muzdalifah, Arafah. Arafah ini bukan lagi bagian haram, dia tanah halal. Nah, di antara ini ada masjid namanya Masjid Namirah. Maka itu adalah juga di antara bagian miqat, dan itu adalah miqat yang terjauh. Jaraknya dari Ka'bah Al-Musharrafah kurang lebih 20 kilometer. Artinya paling jauh. Sedangkan yang paling dekat adalah Tan'im. Makanya kebanyakan kaum muslimin kalau umrah mereka pergi ke Tan'im atau Masjid Aisyah radhiyallahu ta'ala. Itu adalah batasan haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian ikhwatul Islam, sekarang kita kembalikan kepada firman Allah, Masjidil Haram yang di Mekah itu apa? Apa nama Masjidil Haram? Yang mana disebut dengan Masjidil Haram? Maka kita kembalikan kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan baik-baik ya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrikun najas, fala yaqrabul Masjidil Haram ba'da amihim hada. Janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Kita akan menyebutkan sedikit-sedikit. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrikun. Orang-orang musyrikun itu ikhwatul Islam. Siapa yang disebut dengan orang-orang musyrikun? Orang-orang musyrikun itu adalah orang yang beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Maka disebut dengan musyrikun. Makanya orang yang Nabi berdakwah, orang-orang jahiliyah disebut dengan musyrikun. Musyrikun Mekah. Biasanya kalau kita belajar sejarah Islam, Nabi berdakwah kepada orang-orang musyrikun yang ada di Mekah. Jarang kita dengar kalimat kafirun yang Mekah. Orang-orang kafir Mekah tidak, tapi musyrikun Mekah. Kenapa demikian? Karena kalimat musyrikun itu adalah orang yang beribadah kepada Allah dan mereka juga beribadah kepada selain Allah. Orang-orang jahiliyah, contoh misalnya Abu Jahal. Abu Jahal itu dia beribadah kepada Allah atau tidak? Dia beribadah kepada Allah. Dia di Ka'bah, dia tawaf. Dan tidaklah ada orang tawaf kecuali mereka beribadah kepada Allah. Tapi ibadahnya diterima atau tidak? Tidak. Misalnya orang musyrikun, semua orang-orang jahiliyah mereka adalah musyrikun. Mereka orang-orang jahiliyah itu yang meletakkan patung, yang beribadah kepada patung, mereka tidak pernah menyembah berhala dan patung.
Kenapa demikian? Tapi mereka menjadikan patung itu sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan di Al-Quran surat Az-Zumar, "Ma na'buduhum." Wahai kalian, jangan pernah kalian tuduh kami menyembah berhala ini. Tak, kami tak pernah menyembahnya. Ma na'buduhum, kami tidak menyembahnya. Illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami itu hanya sekedar mendekatkan diri kepada patung ini, kemudian patung ini nanti akan menyampaikan hajat kami kepada Allah. Karena patung itu terbuat dari kayu. Kayu itu ada dosa atau tidak? Kayu ada dosa atau tidak? Tidak. Kemudian mereka juga buat patung dari korma. Korma ada dosa atau tidak? Tidak. Kemudian mereka juga buat patung dari gandum. Gandum ada dosa atau tidak? Tidak. Karena makhluk yang ada di dunia ini tidak ada yang berdosa kecuali dua, manusia dan jin. Karena kayu, tanah itu semuanya adalah makhluk Allah dan mereka tidak ada dosanya. Dan semua makhluk yang ada di dunia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya. Makanya mereka mencari makhluk yang tidak ada dosa. Apa makhluk yang tidak ada dosa? Kayu, pepohonan, itu tidak ada dosanya. Bukit, tidak ada dosanya. Kemudian mereka jadikan itu sebagai perantara kepada Allah. Seolah-olah mereka mengatakan, sampaikan kepada Allah bahwa kami minta ampun. Makanya disebutkan, mana buduhum illa liuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak pernah beribadah kepada patung dan berhala kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Karena orang-orang musyrikun itu sadar kami ini banyak dosa, kami ini banyak kesalahan. Makanya dikala terjadi perluasan pembangunan Ka'bah, pernah dihancurkan atau tidak? Pernah. Kapan dihancurkan Ka'bah? Ka'bah itu pernah dihancurkan di zaman Nabi. Dan umur Nabi berapa tahun kira-kira? Jadi Ka'bah itu ikhwatul Islam dulu dia bukan seperti sekarang. Ka'bah itu persegi panjang. Bukan sekarang kan persegi kan? Artinya sama, panjang lebarnya sama. Tapi Ka'bah yang sesungguhnya itu adalah persegi panjang. Jadi Ka'bah itu tidak seperti sekarang. Di zaman Nabi Ka'bah dihancurkan karena sering badai, kemudian sudah lama, kemudian sudah mulai retak, sehingga orang-orang jahiliyah, ini orang jahiliyah ceritanya, Nabi belum jadi Nabi. Nabi umurnya masih 35 tahun. Artinya 5 tahun lagi baru Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Kemudian apa kata orang-orang musyrikun? Agar kita tahu orang musyrikun itu beribadah kepada Allah atau tidak. Apa kata orang-orang musyrikun? Ini Ka'bah ini tidak boleh dibiarkan. Kalau dibiarkan seperti ini kita malu kepada Allah. Rumah dia di dunia tidak kita jaga. Itu kata orang-orang musyrikun. Kemudian pada akhirnya mereka sepakat bagaimana kalau kita hancurkan. Dan mereka tidak sanggup menghancurkannya. Takut. Mereka masih ingat cerita Abraha. Sehingga dikala mereka ingin menghancurkan tidak ada yang berani. Kecuali ayahnya Khalid. Siapa nama ayah Khalid? Khalid bin Walid. Walid bin Mughirah. Ayahnya Khalid itu ikhwatul Islam, dia bertanya kepada orang-orang musyrikun, kalian menghancurkan Ka'bah ini karena ingin dilakukan perbaikan. Kalian hancurkan Ka'bah untuk perbaikan atau untuk keburukan? Maka orang-orang Mekah mengatakan kami ingin menghancurkan Ka'bah untuk memperbaiki, bukan hanya sekedar menghancurkan. Apa jawaban Al-Walid, ayahnya Khalid? Allah tidak akan pernah menyiksa hamba yang melakukan kebaikan. Siapa yang mengucapkan ini? Ayahnya Khalid. Ayahnya Khalid itu muslim atau bukan? Apa jawabannya? Muslim atau tidak? Siapa yang jawab? Tanggung jawab. Muslim atau bukan? Siapa mengatakan tidak? Apa dalilnya? Ayah Khalid itu ikhwatul Islam, Allah sebutkan di dalam surat Al-Muddathir. Surat Al-Muddathir itu adalah surat Nabi. Al-Muddathir, Al-Muzammil, Muhammad, itu semuanya disebut dengan surat Nabi. Sa'uslihi saqar. Aku akan campakkan dia ke dalam neraka saqar. Kalau tidak percaya nanti buka surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir, sampai seterusnya sampai kepada ayat sa'uslihi saqar wa man adraka mas saqar la tubqi wa la tadhar lawahatun lil bashar 'alayha 19.
Nanti supaya kita tahu betul tidak yang disebutkan oleh Ustaz. Itu istilahnya ya. Padahal dia mengatakan kalimat yang indah. Dikala terjadi perbaikan Ka'bah Al-Musyarrafah, kalian ingin melakukan kebaikan atau keburukan? Maka orang Mekah mengatakan kami ingin melakukan kebaikan. Dia pun mengatakan kalimat yang ada dalam Al-Quran. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Kemudian dikala dia mengatakan kalimat ini, dia pun mengambil untuk menghancurkan itu. Biasanya kalau kita hancurkan tembok rumah, yang suka marah pakai pukul. Betul ni? Apapun nama terserah lah ya. Mi'wal kalau bahasa Arabnya. Dia ambil mi'wal, kemudian dipukulnya dinding Ka'bah. Kemudian orang-orang Mekah mereka diam saja, takut kalau nanti mereka dibinasakan oleh Allah, karena cerita tentang Abraham masih mereka ingat. Kemudian tak ada satupun mereka yang melakukannya. Kemudian mereka melihat Al-Walid ini melakukan hal tersebut. Kemudian Al-Walid pulang ke rumah, istirahat. Mereka mengatakan kalau Al-Walid selamat, kita akan merobohkan Ka'bah. Tapi kalau dia tidak selamat, biarlah dia sendiri mampus. Itulah istilahnya. Dijadikan dia sebagai bahan percobaan. Kalau dia selamat berarti aman. Kalau dia tidak selamat, kalau dia mati misalnya, biarkan dia sendiri mati. Kita masih hidup. Karena mereka takut. Abraham mereka saksikan bagaimana burung-burung membawa 3 batu yang meluluhlantakkan pasukan Abraham yang begitu besar banyak. Siapa yang tidak takut? Dikala pasukan Abraham ini datang, di mana orang-orang musyrikun Quraisy, mereka berada di atas bukit dan di atas gunung. Dikala burung datang, mereka saksikan bagaimana pasukan Abraham seperti terbakar, dimakan oleh ulat. Mereka takut, wajar mereka takut. Makanya dikala Al-Walid mengatakan, kalau kalian takut, kenapa kalian takut kalau ingin melakukan kebaikan? Maka Al-Walid yang memulai dan mereka tidak mau. Sampai Al-Walid ini selamat. Ternyata Alhamdulillah Al-Walid selamat. Kemudian keesokan harinya mereka baru robohkan semuanya. Dihancurkan Ka'bah untuk diperbaiki. Kemudian setelah mereka menghancurkan Ka'bah, maka mereka mencari batu Ka'bah, diperbaiki Ka'bah tersebut, direnovasi, diperbaiki. Kemudian mereka mengatakan, sebelum memperbaiki Ka'bah, tidak boleh satupun yang ikut serta dalam pembangunan Ka'bah dari duit uang yang berasal dari riba, duit yang berasal dari zina, duit yang berasal dari sogok. Tidak boleh satupun yang ikut duit dari haram. Orang-orang jahiliyah, dari mana datang duit halalnya? Namanya jahiliyah. Kalau tidak riba, mencuri, berzina, maka disebut dengan apa arti jahiliyah? Tingkat akhlak yang paling dasar bodoh, maka disebut dengan jahiliyah. Tapi mereka masih tahu mana yang halal, mana yang haram. Paham sampai di sini? Masih mereka riba tahu haram. Mereka tahu harta itu haram. Makanya mereka mengatakan tidak ada yang bawa harta riba. Mereka tahu padahal mereka jahiliyah. Belum ada undang-undang dalam Al-Quran kalau riba itu haram. Tapi riba itu sudah haram sejak zaman dahulu kala. Karena riba itu adalah diantara sifat orang-orang Yahudi. Kemudian tidak boleh dari harta berzina. Karena coba bayangkan, mereka berzina biasa. Bukankah kita tahu kalau ada salah seorang wanita, kemudian 10 laki-laki yang mendatanginya. Kemudian nanti kalau wanita ini hamil, dilihat anaknya lahir, dilihat siapa yang paling mirip, berarti ini anakmu. Coba bayangkan, itu perlakuan yang terjadi di zaman jahiliyah, maka disebut dengan jahiliyah. Nah, tapi walau demikian mereka masih tahu halal dan haram. Kemudian mereka mengatakan tidak ada yang membawa harta haram ke sini untuk pembangunan Ka'bah. Kenapa? Karena ini rumahnya Allah. Mereka tahu itu rumahnya Allah. Padahal mereka orang-orang jahiliyah dan orang-orang musyrikun. Agar kita tahu siapa itu musyrikun. Kemudian ikhwatul Islam melakukan pembangunan Ka'bah Al-Musyarrafah. Ternyata uang halalnya sedikit. Seperti yang tadi kita sebutkan, semuanya haram. Tak cukup bikin Ka'bah. Bikin Ka'bah itu kalau coba bayangkan, tidak terlalu luas. Tapi mereka tidak sanggup bikinnya, sehingga bikinnya separuh saja. Dibuatlah Ka'bah itu separuh. Separuhnya di mana? Maka itu ada lingkaran. Apa nama lingkaran itu? Apa namanya? Hijr apa? Apa hubungannya dengan Ismail? Pertanyaannya betul atau tidak? Namanya Hijr Ismail. Pertanyaannya kenapa harus namakan Hijr Ismail? Apa hubungannya dengan Ismail? Kalau saya menamakan Hijr Quraisy. Kalau ada yang bertanya kenapa Ustaz sebut dengan Hijr Quraisy? Karena itu orang-orang Quraisy buat.
Kalau kita mengatakan Hijr Ismail, apa alasannya? Siapa tahu alasannya ini kitab hadiahnya? Sila. Kenapa disebut dengan Hijr Ismail? Ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu berarti namanya kembali kepada pendapat saya, yaitu Hijr Quraisy. Jadi apa namanya? Masih bertahan Hijr Ismail ya, tapi tak tahu alasannya macam mana nih. Kita mesti tahu ya, sedikit-sedikit kita tahu tentang sejarah. Namanya Hijr. Kalau kami pribadi lebih suka kepada Hijr Quraisy. Kenapa Hijr Quraisy? Kami bisa mempertanggungjawabkan karena itu baru ada di zaman orang-orang Quraisy. Di zaman Ismail, Ka'bah itu persegi atau persegi panjang? Persegi panjang karena dia yang bangun dengan ayahnya Ibrahim. Nah, tiba-tiba ada di Ka'bah ini dinasabkan kepada Ismail, disebut dengan Hijr Ismail. Mana Quraisy? Jadi namanya Hijr Ismail atau Hijr Quraisy? Masih Hijr Ismail ya? Susah berubah ya? Tapi siapa yang bisa tanggung jawab? Tidak masalah, tidak masalah. Itu hanya sekedar nama. Tapi paling tidak kita harus tahu alasannya. Jawab sekarang atau jawab lusa atau esok? Bukan saya yang jawab, yang ini jawab. Saya tidak bisa jawab. Karena itu adalah kamarnya. Masya Allah, silakan. Bisa dikasih ya. Sehat selalu ya, semoga diberikan keberkahan. Walau jawabannya salah ya. Baik ya kuatul Islam. Terlepas daripada itu semua nanti cari sendiri ya. Kenapa disebut dengan Hijr? Kenapa sebagian kaum muslimin menamakan dengan Hijr Ismail? Tapi nama yang paling pasti adalah Hijr. Nama yang paling pasti adalah Hijr. Sedangkan Ismail Quraisy itu silahkan pribadilah. Artinya boleh kita, boleh ini boleh itu tidak masalah. Hanya sekedar penamaan. Tapi paling tidak kita bisa bertanggung jawab kenapa dinamakan dengan nama tersebut. Tapi kuatul Islam kemudian dibuatlah Hijr. Kemudian di saat itulah selesai, maka Nabi mengangkat Hajar Aswad. Itulah sejarahnya Hajar Aswad. Nabi SAW mengangkatnya. Tapi yang ingin kita perhatikan ikhwatul Islam, coba bayangkan bagaimana orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah, dikala mereka membangun Ka'bah, mereka masih tahu agama Nabi Ibrahim. Maka mereka menamakan dengan Ibrahimiyah. Mereka masih tawaf. Orang Quraisy tawaf atau tidak? Orang musyrikun, mereka tawaf. Mereka juga mengucapkan kalimat yang kita ucapkan, labbaik Allahumma labbaik, kata kita. Mereka juga mengucapkan kalimat yang sama, labbaik Allahumma labbaik. Jadi mereka beribadah kepada Allah atau tidak? Mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah. Itulah disebut dengan musyrikun. Sedangkan al-kafirun itu mereka tidak pernah beribadah kepada Allah. Makanya apabila kita sebutkan kalimat musyrikun, masuk al-kafirun di dalamnya. Kalau kita sebut al-kafirun, tidak masuk musyrikun di dalamnya. Jelas sampai di sini? Kemarin telah kita sebutkan sedikit. Sehingga ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikun. Sesungguhnya orang-orang musyrikun, berarti masuk tidak orang kafirun di dalamnya? Masuk atau tidak? Masuk atau tidak? Tadi baru kita jelaskan. Yang paham tahu jawabannya. Yang tak paham berarti diulang lagi nih. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrikun tidak boleh masuk. Berarti al-kafirun boleh masuk atau tidak? Sesungguhnya orang-orang musyrikun, di dalam kata-kata musyrikun ini ada tidak kafirun di dalamnya? Ada. Artinya seolah-olah Allah mengatakan siapapun yang tidak beriman kepada Allah walau beribadah. Banyak orang yang beribadah kepada Allah, tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Orang-orang ahlul kitab, mereka beribadah kepada Allah atau tidak? Orang Yahudi, mereka beribadah kepada Allah atau tidak? Orang Nasara beribadah kepada Allah atau tidak? Beribadah. Tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah. Paham? Baik. Innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrikun, semua yang tidak beriman kepada Allah, baik yang betul-betul tidak beribadah atau yang beribadah tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah, masuk di dalamnya. Artinya siapapun yang tidak beriman kepada Allah, maka masuk dalam ayat ini. Innamal musyrikuna najas. Mereka disebut dengan najas, bukan najis. Najas itu keyakinan yang salah. Karena siapapun yang beribadah kepada selain Allah, mereka zalim. Kenapa mereka zalim? Siapapun. Kalau ditanya siapa yang menurunkan hujan, siapa yang menciptakan, jawabannya Allah. Semuanya jawabannya sama. Tapi walau demikian mereka tidak beribadah kepada Allah, maka disebut dengan najas, salah keyakinannya. Fala yaqrabul masjidal haram. Kemudian sambungan ayatnya, orang-orang ini tidak boleh mendekati Masjidil Haram. Perhatikan baik-baik. Dikala di Mekah Al-Mukarramah, orang-orang musyrikun
orang-orang kafirun, mereka tidak boleh masuk Masjidil Haram atau tidak boleh memasuki tanah haram. Apa jawabannya? Paham soalannya? Kita ulang lagi. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka tidak boleh memasuki Masjidil Haram atau tidak boleh memasuki tanah haram. Mana satu yang betul? Tidak boleh memasuki Masjidil Haram atau tanah haram? Tanah haram. Yang lain? Tidak boleh memasuki tanah haram atau Masjidil Haram. Allah mengatakan jangan mereka mendekati Masjidil Haram. Fala yaqrabul Masjidil Haram. Di dalam surah Taubah nanti jelas ya. Fala yaqrabul Masjidil Haram. Janganlah mereka mendekati Masjidil Haram. Nah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tidak boleh memasuki Masjidil Haram atau tidak boleh memasuki tanah haram. Masjid atau tanah haram? Kalau kita mengatakan orang-orang musyrikun tidak boleh memasuki Masjidil Haram, berarti mereka boleh menginap di Zamzam Tower. Betul atau tidak? Kalau kita mengatakan orang-orang musyrikun tidak boleh masuk ke tanah haram, Allah mengatakan Masjidil Haram. Jadi mana yang betul? Atau bisa kita sambung? Tadi kata lisan dari sini dapat kita ambil kesimpulan. Jawabannya mudah saja. Orang-orang musyrikun itu kalau sampai di tanah haram Mekah, sampai di tanah haram batasan yang tadi kita sebutkan. Apa batasan yang pertama? Tan'im. Kemudian apa lagi? Hudaybiyah. Kemudian apa lagi? Jirana. Kemudian apa lagi? Masjid Namirah. Yang tadi empat kita sebutkan, batasan haram. Apabila mereka sampai di sana, tidak boleh masuk di dalamnya. Padahal Allah mengatakan tidak boleh mendekati Masjidil Haram. Maknanya berarti semua tanah haram yang ada di Mekah dinamakan dengan Masjidil Haram. Jelas sampai di sini? Berarti mana Masjidil Haram yang ada di Mekah? Semua tanah. Berarti siapapun yang sholat di semua tanah haram yang ada di Mekah mendapatkan keutamaan lebih dari 100.000. Pembahasan ini akan mungkin masih banyak yang sulit mempercayainya ya. Tapi ini adalah bonus dari Allah bagi kita yang ada di Mekah. Bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita yang diberikan rezeki dikala kita berlama-lama di Mekah. Iya, di Mekah itu tidak semudah di Madinah. Di Madinah orang azan, kita turun dari hotel masih bisa sholat berjamaah. Tapi kalau di Mekah orang azan maghrib, kemudian kita baru turun sampai baru azan isya. Itulah istilahnya. Lama, sulit, jauh, tidak ada yang dekat. Tapi kalau Madinah, alhamdulillah, artinya sulit perjuangannya. Dimanapun mereka sholat, maka semua lokasinya disebut dengan Masjidil Haram. Walau berbeza mereka yang sholat di dalam Ka'bah, di dekat Ka'bah dengan yang sholat di hotel ya. Tapi nanti akan kita jelaskan lagi. Hanya saja kita ingin menyebutkan itulah kemuliaan yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Dan nanti insyaAllah akan kita kembali sambung ikhwatul Islam. Dan ini masih pembahasan tentang salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi masiwa illal masjidil haram. Makanya kalimat Masjidil Haram tidak diikat. Masjidil Haram, mana Masjidil Haram? Sebagaimana pemaparan yang tadi telah kita jelaskan. Barakallahu fikum ikhwatul Islam. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Dan kita senantiasa memberikan motivasi kepada kaum muslimin, terkhusus bagi kita yang ada di tanah haram Madinah. Di antara salah satu ibadah yang paling mulia adalah belajar agama Allah di dalam Masjid Nabawi. Siapapun yang belajar agama di dalam Masjid Nabawi, maka sama dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga duduknya kita di antara maghrib dan isya, walau waktu yang tidak lama, tapi kita berharap kepada Allah agar kita semua terhitung sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Allah berikan kemudahan dalam kehidupan kita. Allah lancarkan setiap urusan kita. Allah berikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, keberkahan dalam harta, keberkahan dalam usaha, keberkahan dalam keluarga, keberkahan terhadap anak cucu. Semoga Allah ampunkan dosa orang tua kita, dosa saudara-saudari kita, dosa keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan setiap doa dan permintaannya. Dijadikan amal ibadah umrah yang mereka lakukan adalah umrah
hajjatan mabrurah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang dan balik ke kampung halaman, semoga diberikan kesehatan, kemudahan dalam perjalanan, kelancaran dalam setiap urusan. Mereka dikembalikan kepada keluarga, sanak famili dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga suatu saat nanti mereka kembali dimudahkan bersama keluarga dan orang-orang yang dia cintai untuk datang beribadah di tanah haram Makkah dan Madinah. Semoga Allah berikan keikhlasan kepada kita dalam setiap amal ibadah. Allah berikan kepada kita istiqamah dalam agama, dan semoga Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.